Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denada Tambunan menyatakan bahwa Resa Rosano adalah anak kandung saya. Dan saya betul-betul minta maaf kepada Resa karena Resa tidak hidup bersama saya dari mulai dia masih bayi. Saat itu kondisi psikis saya sedang tidak layak. Saya juga ingin minta maaf kepada Resa karena baru saat ini, setelah sekian lama, baru saat ini saya memberitahukan Resa bahwa saya adalah ibu kandungnya. Itu kesalahan saya, itu kebodohan saya, itu kekhilafan saya, dan saya minta maaf. Saat ini saya cuma bisa berdoa dan saya hanya bisa berharap semoga Resa mau memaafkan saya dan menerima saya, ibu kandungnya, dengan segala kekurangan saya dan dengan keadaan bahwa saya masih harus banyak belajar untuk menjadi ibu yang sesuai dengan harapan anak-anak saya. Saya juga minta maaf pada almarhumah mama, dan saya juga minta maaf kepada semua adik-adik saya. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa dan khilaf saya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cipak cipuk. Loh, akhirnya si cipak cipuk ya akhirnya hari ini mengakui kalau misalnya itu adalah anaknya. Kenapa nggak dari awal kasus ini muncul lu udah ngaku aja? Kenapa harus nunggu sampai lu harus diboikot dulu kali ya, terancam diboikot baru lu sekarang ngaku gitu? Itu tuh anak lu sendiri ya. Emosi lu gue dengerin, apalagi abis nonton podcastnya Bang Densu, makin emosi tuh ya. Kenapa lu harus membiarkan kasus ini berlama-lama? Buat apa? Lagian itu anak lu juga gak minta duit, gak minta apa-apa, cuma minta butuh pengakuan supaya dia tenang gitu hatinya ya. Lu bayangin selama berapa puluh tahun dia itu kayak gak tenang gitu, gak punya ketenangan hati, pengen diakuin sebagai anaknya doang. Udah sesimpel itu. Toh itu juga anak-anak lu kok, apapun kesalahan yang lu lakuin di masa lalu ya, kalau lu emang bisa mengakui, jujur minta maaf, udah mengakui dia sebagai anak lu, kita juga netizen pasti terima gitu. Semua orang juga kagak ada yang sempurna, punya masa lalu, gue pun juga punya masa lalu. Yang penting tuh ngaku, memperbaiki masa lalu, biarkan masa lalu ya. Jangan udah jelas itu anak lu malah cipak cipuk, ku asik berenang, nikmati hari tenang, apal segala macem. Semoga dengan pengakuan kali ini ya, itu bisa membuat Resa jadi lebih tenang, bisa lebih merasakan punya ibu tuh seperti apa, real ibu gitu ya. Tidak pernah tidak mengakui itu sama nggak ya Pak Pengacara? Artinya dengan selalu mengakui. Nah pertanyaannya di mana ya, kapan ya Mbak Denada ini pernah mengeluarkan statement kalau dia itu mengakui Resa sebagai anak kandungnya, seperti halnya dia mengakui Aisyah itu anak kandungnya? Ini pertanyaan loh Pak Pengacara dari netizen, karena kan udah viral nih. Padahal sebenarnya indah banget ya Pak kalau pengakuan itu adalah berupa satu pelukan hangat dari seorang ibu kepada anak kandungnya. Tapi mungkin that's too much to ask. Terlalu berlebihankah untuk meminta sebuah pelukan dari seorang ibu kandung kepada anak kandung? Gimana Mbak Denada? Terlalu berat ya untuk melakukannya? Satu pelukan, satu ucapan, satu pengakuan buat anak kandung. Ya pada intinya akhirnya pihak pengacaranya daripada Resa juga mengucapkan bahwa mediasi gagal dan mau tidak mau akhirnya ini akan dibawa kepada persidangan. Dan mereka sudah menyiapkan semua bukti-bukti untuk membantah pernyataan pembiayaan selama sekolah dan pemberian mobil dan semuanya. Katanya sudah ada bukti-bukti untuk membantah semua pernyataan tersebut. Jadi konsisten ya semua yang dikatakan di podcastnya Densu dengan pernyataan terakhir daripada pengacara Resa. Jadi sangat disayangkan kalau mediasi ini harus gagal dan tidak ada perdamaian sampai di titik ini. Tapi kita nggak tahu ke depan, semoga ada seorang ibu yang bisa merendahkan hatinya untuk memeluk anaknya dan mengakuinya di depan publik. Semoga. Denada sama Nikita Mirzani ini menurut gue tuh sama guys. Lu tahu kasus dulu kan yang tentang si Loli tuh, yang dimana si Loli itu tuh udah nggak diakuin lagi sebagai anak. Tapi segila-gilanya Nikita Mirzani ya, walaupun dia ngomong nih depan publik kalau dia tuh udah nggak mau ngakuin itu anak lagi, tapi dia tuh di belakang itu tuh masih peduli, masih memperjuangkan, masih mencari tahu kondisi anak itu tuh bagaimana. Lu bayangin Nikita Mirzani udah dikata-katain sama anaknya, udah ini, udah itu, segala macem
semua udah amburadul lah gitu ya kan. Tapi Nikita Mirzani masih nge-backup anaknya dari belakang. Tapi kalau Denada ini tuh beda guys. Ini anaknya tuh cuma pengen diakuin doang, tapi nggak mau diakuin. Nah sedangkan udah ada berita kalau dia tuh mau diboikot apa segala macem nih, baru ngakuin anaknya. Yang katanya dia tuh memfasilitasi lah, menafkahi lah, inilah itulah segala macem. Kenapa harus ada berita boykot dulu baru lu tuh ngakuin? Dan kalau misalnya si Resa ini ngomong yang dimana kayak, oh anak yang Ono kan kenapa dibela-belain tapi kenapa aku nggak dibela-belain gitu, itu wajar. Sedangkan lu tuh ngebela-belain anak yang Ono mati-matian sampai dijual aset lu segala macem demi memperjuangkan dia itu sembuh. Tapi ini si Resa nih cuma minta diakuin dong, kagak minta duit. Susah bener perasaan. Yang jadi pertanyaannya itu adalah kenapa Denada nggak mau mengakuin anaknya? Alasannya tuh apa tuh? Lu mikir nggak sih dia dulu pas punya anak sama suaminya gitu ya kan? Terus anaknya pas 10 hari udah dikasih orang tuh, kehidupan suami istri tuh kayak kok bisa tenang gitu? Kok bisa kayak, kan lu udah punya anak jir? Kenapa kayak Nah ini nih ya Denada ya, kamu tuh harus minta maaf sama Resa dan sama keluarganya Ibu Ratih yang udah ngegedein Resa. Kalau kamu intinya masih mau cari simpati publik, nggak usah tuh nuntut-nuntut balik si Resa, ngasih, gue juga udah ngasih rumah, udah ngasih ini. Jangan. Ini kalau aku jadi kamu, aku bakal jawab begini nih. Ini untuk keperluan pers ya, mengenai hati mah siapa yang tahu. Ini aku udah bikinin skripnya, dibantu ChatGPT. Tapi kamu mau jangan baca skrip ya, ini kan aku, ini makan kalau aku ya. Begini ya, saya menyadari bahwa persoalan ini telah melukai banyak pihak, terutama anak yang harus tumbuh dengan pertanyaan dan beban yang seharusnya tidak ia tanggung. Untuk itu saya meminta maaf dengan tulus dan sebesar-besarnya. Oke. Terus lanjut ya. Tapi mukanya harus sedih ya, Saya mengakui ada keputusan saya di masa lalu yang keliru dan berdampak sangat panjang. Dan itu sepenuhnya adalah tanggung jawab saya. Jadi lu jangan nyalahin mak lu tuh, mama almarhum mama kamu yang ngasih Reza ke ininya bla bla bla, jangan kamu salahin. Pokoknya salahin aja diri kamu sendiri, oke? Terus ini penting juga, saya juga meminta maaf kepada keluarga yang telah membesarkan dan melindungi anak tersebut dengan penuh pengorbanan. Mama Ratih, jangan lupa minta maaf ya. Dan saya meminta maaf juga kepada anak saya Aisyah dan keluarga besar saya. Nah itu tuh kakak kamu lah, adik kamu lah, Muhammad, Riko ya, siapapun itu. Saya meminta maaf karena keputusan masa lalu saya menyeret mereka ke situasi yang tidak mereka pilih. Mantep banget lah kata-katanya ya. Terus bilang kalau secara hukum dan proses yang berjalan akan saya hadapi dengan terbuka. Oke. Namun sebagai manusia dan seorang ibu, saya tidak ingin bersembunyi di balik proses hukum semata. Saya ingin bertanggung jawab dengan cara yang bermartabat dan manusiawi. Nah, kan selama ini lagi nggak manusiawi, jadi kamu ingin memperbaiki. Oke. Terus selanjutnya kamu minta maaf juga ke masyarakat karena sudah membuat ricuh seperti ini ya. Kepada masyarakat, saya meminta maaf karena persoalan pribadi ini menimbulkan kegaduhan. Saya menerima segala penilaian publik, ya, dan berharap diberi ruang untuk memperbaiki apa yang seharusnya saya perbaiki. Cakep udah ya. Karena orang Indonesia itu pemaaf. Jadi kamu ngomong gini ngambil simpati publik, dimaafin, dijamin dimaafin.